Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, pagi hari ini kita akan kembali dengan dengaran firman Tuhan. Mari kita siapkan ke hati kita, kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami Tuhan, karena kasih karuniamu yang menjagai, melindungi kami Tuhan. Engkau selalu ada di depan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Walaupun pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, sakit penyakit, ekonomi, persoalan keluarga, atau apapun itu juga selalu menghampiri kami. Tapi satu hal, janjimu, engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Barang siapa yang berseru dalam namamu Tuhan, maka dia akan dimenangkan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Dikuasai oleh ketamakan. Landasan firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 21 sampai 24. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat," jawabnya. "Selamat, Tuanku Elisa." "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dan antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan ambil 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkuskan 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Demikian firman Tuhan. Kita akan buka lagi Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi kita berbicara mengenai hamba Elisa yang bernama Gehazi. Gehazi belum mengenal isi hati Elisa. Gehazi sudah melihat bahwa Elisa tidak hanya melayani orang kaya dan terpandang, tapi semua orang yang membutuhkan Tuhan. Meskipun ia seorang janda meskipun ia seorang janda yang miskin, itu semua menunjukkan bahwa Elisa melayani dengan hati tulus dan tidak mengharapkan atau menginginkan materi sebagai imbalannya. Saat mengetahui Elisa menolak permohonan Naaman yang hendak memberikan persembahan, Gehazi segera menggunakan kesempatan itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Jika ia bisa mendapatkan harta yang dibawa Naaman, maka ia bisa membeli segala macam kebutuhan. Gehazi tidak puas dengan hidup yang ada padanya sebagai abdi Allah. Ketidakpuasan itu menjadi pintu masuk bagi ketamakan di dalam hidupnya. Ketamakan telah mencemarkan pelayanan yang dilakukan oleh Elisa dan juga Gehazi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketamakan dalam bahasa Yunani-nya berbunyi pleonexia, yang secara harfiah berarti kehausan untuk memiliki lebih banyak. Tamak bukan menunjukkan kepada pemenuhan kebutuhan, tetapi kepada sifat tidak puas, sifat mementingkan diri sendiri. Biasanya orang yang tamak akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang diinginkan hatinya. Ia tidak peduli apakah ia akan mengkhianati atau menyikut atau menyakiti saudaranya sendiri. Ia tidak senang melihat orang lain memiliki harta lebih banyak daripadanya, alias selalu iri hati kepada orang lain. Dia sangat tega mengorbankan bahkan saudara, bahkan keluarga, bahkan anaknya sendiri.
untuk dia dapat menyimpan segala apa yang dia inginkan itu. Yesus sendiri menasihati untuk berjaga-jaga. Jangan sampai hati kita terikat oleh sifat seperti ini. Sifat tamak. Lukas 12 ayat 15 mengatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tamak adalah salah satu racun mematikan yang akan menghancurkan iman dan hidup kita. Jika kita ingin hidup tenang dan penuh kedamaian dalam hidup ini, bahagia dan berkenan di hadapan Allah, kita harus segera menyingkirkan racun ketamakan dari jalan hidup kita. Bagaimana supaya kita tidak tamak? Pertama, fokuslah kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Fokus kepada Tuhan dan kehendak-Nya membuat kita bekerja atau melayani untuk upah yang kekal, bukan upah yang fana di dunia ini. Kita bekerja, kita melakukan setiap kegiatan kita bukan untuk dunia ini, tetapi untuk kehidupan yang kekal. Karena kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, hanyalah pengembara. Yang kedua, cukupkanlah diri dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada Anda. Ibrani 13 ayat 5. Memang tidak mudah. Bukankah iblis pun bertanding melawan Tuhan dengan menggunakan kekayaan? Semua harta yang engkau lihat di muka bumi ini akan kuberikan kepadamu, Tuhan. Asal engkau, Tuhan, tunduk kepadaku. Jadi memang bukan pertandingan yang mudah. Tetapi Tuhan memampukan kita sebagai anak-anak-Nya. Jika kita memberikan hati kita kepada Tuhan, maka kita dimampukan untuk mengalahkan segala perkara tersebut. Tuhan bagi kita adalah jauh lebih penting untuk hidup setia, damai sejahtera, mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga, daripada hidup dalam kemewahan namun ditolak Tuhan karena berhati bengkok. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, jauhkanlah daripada aku ketamakan. Jangan biarkan aku tergoda oleh harta duniawi yang sesaat. Biarkanlah aku menikmati berkat yang menjadi bagianku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Rasa cukup merupakan benteng yang tak bisa ditembus oleh ketamakan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.